Ngapain pakai iPhone cuma buat gengsi? Itu yang dulu sering gue bilang. Tapi setelah bertahun-tahun jadi loyalis Android, gue penasaran sendiri sama teori itu. Akhirnya gue mutusin buat coba pindah ke iOS. Dan jujur aja, apa yang gue temuin bikin gue harus menelan kata-kata gue sendiri. Dari ekosistem yang super mulus sampai fitur keamanan yang nggak gue sangka-sangka, di video ini gue bakal cerita pengalaman yang bener-bener ngerubah cara gue ngeliat teknologi. Siap-siap buat denger perbandingan Android dan iOS yang no drama, no bias, cuma jujur apa adanya. Sebagai pengguna setia Android, gue selalu bangga sama fleksibilitas buat ngubah tampilan ponsel gue. Bisa custom launcher, icon pack yang keren-keren, wallpaper unik. Pokoknya ponsel gue kayak karya seni digital. Tapi begitu gue coba iPhone, rasanya kayak pindah ke dunia yang asing banget. Gue bingung nyari opsi kustomisasi yang biasanya gampang gue temuin di Android. Di awal, iOS berasa kaku banget. Home screen-nya rapi kayak kotak-kotak, nggak ada app drawer, dan nggak bisa ganti icon seenak hati. Rasanya kayak masuk taman yang cantik tapi penuh larangan. Tapi makin lama, gue sadar kalau kebebasan nge-custom Android kadang malah bikin ribet. Gue sering download launcher, ganti-ganti icon pack yang ujung-ujungnya malah ketemu bug atau tampilan yang nggak konsisten. Alih-alih pakai ponsel buat hal yang penting, gue malah sibuk ngutak-atik tampilannya doang. Sebaliknya, iOS yang awalnya kelihatan terbatas malah jadi lebih simple dan elegan. Gue bisa bikin folder, tambah widget, dan atur aplikasi di beberapa halaman. Terus, pas iOS 14 ngenalin app library yang otomatis ngelompokin aplikasi, semuanya jadi lebih rapi dan gampang diakses. Widget di iOS juga bikin gue kaget. Kalau di Android, banyak widget yang desainnya suka ngaco atau nggak nyatu sama tampilan sistem. Di iOS, widgetnya lebih konsisten dan kelihatan elegan. Gue sempet kangen launcher custom di Android, tapi makin lama gue makin ngerti kenapa iOS fokus sama konsistensi. Semua ikon gampang dikenali, desain aplikasi seragam, dan gue nggak perlu repot adaptasi tiap kali pakai aplikasi baru. Akhirnya, gue sampai di satu kesimpulan. Keterbatasan iOS itu justru bikin hidup lebih simpel. Gue nggak lagi buang-buang waktu utak-atik tampilan, dan malah bisa lebih fokus pakai ponsel buat hal yang bener-bener penting. Pas gue udah mulai nyaman sama iOS, muncul rasa penasaran soal ekosistem Apple yang katanya legendaris. Jujur aja, gue skeptis. Masa sih beberapa gadget yang terhubung bisa beneran bikin hidup lebih gampang? Tapi ternyata gue salah besar. Pengalaman pertama gue sama ekosistem ini datang nggak sengaja. Waktu itu gue lagi nulis email di iPhone, terus tiba-tiba harus pindah kerja di laptop. Begitu gue buka MacBook, draft email yang belum selesai udah ada di sana, tinggal lanjut. Dan gue mikir, wow seriusan bisa segampang ini. Ternyata ini gara-gara fitur handoff dari Apple. Gue bisa mulai sesuatu di satu perangkat dan lanjutin di perangkat lain tanpa ribet. File sharing juga jadi lebih gampang banget pakai AirDrop. Tinggal klik, langsung terkirim, nggak ada lagi drama Bluetooth lemot atau kirim-kirim file lewat email ke diri sendiri. Terus, iMessage juga bikin hidup lebih nyaman. Pesan gue tersinkron di semua perangkat, jadi gue bisa balas chat dari mana aja. Rasanya mulus banget, beda sama pengalaman gue pakai layanan Google yang sering terasa kurang nyatu. Memang, perangkat Apple harganya lebih mahal. Tapi setelah gue ngerasain gimana semuanya serba terhubung dan efisien, rasanya jadi kayak investasi yang layak. Tapi di tengah semua kemudahan itu, gue mulai mikir, sejauh mana data gue aman di sini? Pertanyaan ini muncul waktu gue ketemu fitur App Tracking Transparency di iOS. Fitur ini bikin aplikasi harus minta izin dulu sebelum ngelacak aktivitas gue.
Di Android, gue sering nemuin aplikasi yang bisa akses data tanpa gue sadari. Tapi di iOS, sistem tertutup dan proses review aplikasi yang ketat bikin data pengguna lebih terlindungi. Apple juga fokus sama pemrosesan data langsung di perangkat, bukan di cloud, jadi privasi lebih terjaga. Misalnya Siri di iPhone lebih banyak memproses permintaan langsung di perangkat, ini beda sama Google Assistant, yang kebanyakan datanya dikirim ke server buat diproses. Akhirnya, gue sadar kalau privasi adalah hal yang nggak ternilai. Gue dulu suka banget fleksibilitas Android, tapi sekarang gue lebih menghargai rasa aman yang gue dapat dari iOS. Setelah gue coba Android dan iOS, gue sadar kalau nggak ada yang sempurna. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan akhirnya tergantung kebutuhan lo. Kalau lo suka utak-atik dan fleksibilitas, Android jelas juaranya. Tapi kalau lo lebih suka pengalaman yang mulus, aman, dan terintegrasi, iOS bisa jadi pilihan yang lebih cocok. Jadi, sebelum lo milih, coba deh tanya diri sendiri. Apa yang lo cari dari sebuah smartphone, fleksibilitas, atau pengalaman yang terkurasi? Gimana dengan lo? Menurut lo, apa sih yang bikin lo lebih nyaman pakai sebuah smartphone? Tulis di kolom komentar ya. Like dan bagikan video ini kalau lo rasa ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, dan wassalam.